pagi, ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, ya kita berdoa dulu. Tapi yang tahu nggak yang tangan ke atas? Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini sampai nanti pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Yang hari ini tidak hadir siapa? Dikurang 3 jadi berapa? 26. Oke. Jadi pada pelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita sebelum masuk ke yang inti, poin inti, yaitu nanti akan dikelompokkan dalam satu kelompok itu 8 orang. Sebelumnya coba kita ulas sekali lagi yang kemarin buka buku paket halaman 36. Buka buku paketnya halaman 36. Jadi hari ini itu kita nggak akan nulis-nulis di LKPD, tapi kita ibu di sini yang mau ibu nilai dari kalian adalah bagaimana kemampuan kalian nanti ketika kalian presentasi di depan. Oh ya, kita kan dibagi berkelompok kan? Berarti yang sekarang ya Bu. Per kelompok. Tapi sekarang kedepannya Nanti, nah udah buka halaman 36 itu ada teks tentang serba serbi kelinci. Kalau yang kemarin tentang yang sekarang tentang serba serbi kelinci, yang kemarin tentang kelinci dan burung pipit. Coba dilihat, diamati teks tentang serba serbi kelincinya. Silakan dilihat teks tentang serba serbi kelincinya di halaman 36 sudah. Nah, di situ teks serba serbi kelinci itu tentang apa teksnya? Tentang apa? Ada yang mau menjawab? Teks serba serbi kelinci yang kemarin kalian sebelum-sebelumnya sudah pernah baca itu tentang apa? Ya, kalau kita bilang informasi, pengetahuan ada, ciri-ciri kelinci ada, berarti teks serba serbi kelinci itu untuk apa? Teks apa? Maksudnya yang kemarin kita bahas. Kemarin kan teks kan ada 2. Ada teks apa aja? Fiksi dan non fiksi. Kalau yang kemarin cerita buku pipit, teks apa itu? Fiksi. Kenapa teks
kalian menemukan buku komik, buku apa itu? Fiksi. Kalau kalian menemukan buku pelajaran, ensiklopedia, novel, cerpen, cerpen apa? Cerpen, cerita pendek, cerpen, dongeng, dongeng. Ini ya, mungkin ada yang beda-beda ya. Dongeng apa lagi ya? Oke, tabel. Tabel tahu nggak? Tabel? Hah? Apa tabel? Ya, cerita yang pokoknya. Berarti itu yang isi buku Fitri masuknya kemana? Tabel ya. Karena hewan semua ya. Iya. Sekarang coba buka halaman 40. Nah, di halaman 40 ini kan gambarnya ya tentang proses membuat buku. Silakan kalian lihat bagaimana proses membuat buku. Coba siapa yang mau baca bagaimana proses membuat buku? Di halaman 40. 41 Ibu. Mau baca? Boleh baca. Yang 41 Maret. 41. Mulai dengan ide, penulis menulis naskah. Naskah dicek oleh editor. Naskah dikirim ke penerbit. Kalau diterima, Atau ditolak. kita akan jika diterima, akan dibuat desain grafis, dan didistribusikan sama toko. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Ada yang paham, ada yang tidak ya? Oke, tadi maaf. Ada yang kelewat sebelum ke halaman 40. Saya di halaman 41. Berarti tadi kalian udah bisa membedain kan yang mana buku fiksi dan non fiksi kan? Ya saya. Oke, berarti sekarang halaman 41. Di halaman 41 itu tentang
proses membuat buku di halaman 41 ya. Ini juga ada gambarnya. Nah, jadi di halaman 41 itu mengenai tentang bagaimana sih proses pembuatan sebuah buku. Ya, misalkan itu ya, yang tadi pengalaman ibu ya, yang tadi itu. Ya misalkan ibu mau membuat sebuah buku, jadi ibu tuh pengen buat buku yang dari KKPK jadi pengalaman ibu sendiri gitu, bukan pengalaman ibu yang ceritakan ke yang ibu ketik dulu, tapi ya karena mungkin sekolah jadi nggak dilanjutin. Ibu kan dulu pengen bikin sebuah cerita, karena ibu KKPK ibu di rumah dulu banyak banget, ya betul, koleksi buku KPK, kalau ibu ya buku KPK koleksi edisinya karya kan, buku itu kan, terus koleksi apa lagi ya, novel itu ibu banyak di rumah itu. Cuma ya itu dulu punya keinginan ingin buat buku tapi nggak jadi. Nah, sekarang masuk lagi ke materi mengenai kalau kita ingin membuat sebuah buku itu pasti ada jalan ceritanya, karena kata guru ibu juga pembuat buku itu nggak sekaligus. Ini saya tahu di ACC asisten saya terima gitu sama siapa coba di ininya, siapa yang akan meng-ACC kalau misalkan kita apa, misalkan ini kita bikin buku. Nah, bikin buku itu tuh ada langkah-langkahnya gitu, nggak cuma kita asal tulis aja, karena ya seperti yang tadi guru saya bilang bahwa kalau mau buat buku itu perjalanannya panjang, karena harus diterima sama penerbit ya, sama penerbit kan. Nah, berarti ibu misalkan ibu ilustrasikan ibu ingin membuat sebuah buku, berarti ibu ini berperan sebagai apa? Penulis. Yang pertama sampai dilihat buku paketnya, ibu pengen bikin buku tentang kancing dan buaya misalkan, itu tentang itu. Berarti yang pertama harus ibu lakukan apa? Iya, tadi ibu berpikir ibu pengen bikin buku apa ya? Berarti itu apa, nyari apa? Ide kan? Misalkan tapi kok pengen bikin buku apa ya? Aku pengen di dunia apa ya? Gitu. Jadi pengen buku tentang apa ya di dunia ya? Gitu yang kira-kira akan di ACC. Berarti itu nyari apa dulu? Nyari ide dulu ya? Pengen temanya apa sih? Pengen tentang apa sih? Gitu. Kayak gitu kan? Nah, setelah kita mendapatkan sebuah ide nih, berarti kita ini sebagai penulis, ya. Sebagai penulis, lalu ibu pengen bikin buku, ibu ketik, berarti ibu nulis naskah. Disebutnya naskah. Naskah itu dari kita awal bikin juga kita mau buat naskah. Naskah itu kan nanti kalau udah jadi mungkin naskah yang di dalam dicetak ya, itu mungkin. Naskah awal itu naskah yang masih ini, misalkan penulis belum sesudah dia menulis sebuah naskah, sesudahnya dia memberikan naskah itu ke editor untuk dilihat kan naskahnya apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan. Terus untuk diedit lagi lah, apakah karena mata ibu jeli ya, ibu ngeja mata ibu jeli, jadi setiap kali di buku setiap kali ibu baca buku ada yang typo aja ketahuan sama ibu. Ya, itu tugas ya editor kan, misalkan nih di sama editor tuh ini ada yang typo, ini ada yang tahu ini nggak rancu, misalkan rancu jadi kayak apa ya, rancu seperti
kurang jelas atau gimana gitu, itu mungkin itu tugasnya editor. Penulis kan udah berusaha menulis naskah lalu disetorkan ke editor, dari editor dibangun baru sama editor, naskahnya siapain dulu penerbit. Kakak PK siapa penerbitnya? Kakak PK udah baca lupa ya. Dan Mizan ya, Mizan almarhum kakak ibu itu bedanya di Mizan. Tahu nggak di mana Mizan kantornya? Sarankan, tahu nggak? Jadi coba kalian main-main ke daerah Soekarno-Hatta. Tahu Soekarno-Hatta? Nah, di daerah Soekarno-Hatta tuh ada belokan yang mau ke Cisaranten. Ini skor Alifari nggak tahu ya? Oke. Jadi kantornya Mizan, penerbitnya KKPK itu di Cisaranten, di daerah Soekarno-Hatta, dekat dari sana di Soekarno-Hatta. Ibu pernah ke sana ke kantor Mizan itu. Nah, di kantor Mizan itu ada banyak buku-buku KKPK dan lain sebagainya. Ibu pernah ke sana untuk nyari-nyari sponsor waktu itu dulu SMA. Almarhumah tante bedanya di Mizan. Itu penerbit buku-buku ya yang sama Mizan kan banyak ya. Ini yang diterbitkan sama Mizan itu penerbit itu terkenal. Ibu beli buku KPK itu bukan di Bandung tapi sekarang di Bekasi, karena ibu beli buku KPK di Bekasi. Lumayan ya, berarti itu terkenal ya, berarti ya penerbitnya ya. Penerbitnya dari Mizan, siapa penulis buku KPK itu sama ibu dilihat. Oh, ternyata sudah seluruh Indonesia. Berarti bagus ya itu penerbit yang ini yang menerbitkan berbagai jenis buku, berbagai ya jenis buku. Terus sama penerbit itu kan belum tentu diterima kan, ada ACC dulu kan. Lalu ada apa lagi itu, ada ilustrator. Ilustrator di sini berarti yang misalkan kalau menurut buku ilustrator dan desain grafis di sini, kalau di buku itu kan bisa ada gambar-gambar ya. Nah, yang itu biasanya tugas-tugas yang mendesain grafis, kalau grafis misalnya gambar-gambar apa gitu. Nah, itu sama mereka diilustrasikan, misalkan buat gambar orangnya seperti ini, buat animasi seperti ini gitu. Lalu diberikan lagi lah ke penerbit untuk dicetak ya, untuk dicetak sama penerbit kalau di ACC. Setelah itu sama penerbit dicetaklah, lalu udah jadi nih sebuah buku KPK tadi, misalkan ada sebuah buku novel distribusi sama apa tadi itu ya, didistribusikan ya kali. Jadi misalkan dibagiin ke toko-toko untuk dijual belikan. Ya, menguntungkan kan, menguntungkan untuk penulis juga, menguntungkan untuk penerbit juga dan lain sebagainya gitu. Kalau kita buat buku itu, banyak guru-guru ibu yang dia berhasil membuat buku yang cukup tebal. Guru-guru ibu banyak tentang yang waktu SMP ibu beli buku Love, Peace, and Respect gitu ya, karangan guru matematika SMP ibu. Itu tentang kisah-kisah Rasulullah. Buku itu nggak tahu jadi simpannya di mana. Kalau itu SMP ya, kalau terus kalau kuliah dosen-dosen biasanya banyak dosen yang membuat buku setebal-tebal mungkin. Terus ya dibelilah sama kita mahasiswa dengan harga yang lumayan. Kayak gitu seringan. Nah, paham nggak tentang proses buat buku di sini? Ada yang ditanyakan nggak? Udah siap? Kalau misalkan dibagi kelompok
tentang siapa-siapa aja yang berperan di dalam membuat buku itu, yang berperan di dalam proses pembuatan sebuah buku. Ada penulis kan tadi, ada, coba sebutin apa aja. Berarti ada kita melalui beberapa orang itu. Kita melalui berapa langkah-langkah. Yang diterima sebagai novel dan itu apa? Berapa? Itu. Berarti ibu butuh satu kelompoknya 8 orang untuk mempresentasikan itu. Apa sih tugas saya sebagai yang ada di kartu ini? Yang ada di kartu ini, paham nggak? Udah siap kalau dibagi kelompok? Udah. Mau bikin sendiri atau bikin sendiri? Boleh, kalau bikin sendiri silakan. Kalau kalian mau bikin sendiri dipersilakan. Kan ada satu kelompoknya itu kan ada 8 orang. Kita ada 26 dibagi 8 berarti kira-kira ada berapa kelompok? 3 orang, 3 kelompok, ya kan? 3 kali 8 24 kan? Kita ada 26 orang berarti ada 3 kelompok, bagi 3 kelompok, kelompoknya 8 orang. Tiga kelompok ya. Siapa yang mau jadi perwakilan per kelompoknya dulu? Nanti per kelompoknya silakan ini pilih